Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo dikabarkan juga memanggil Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kepala Bappisus Aris Marsudianto. Pertemuan tertutup tersebut dikabarkan berlangsung sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terlihat kendaraan para pejabat dengan pengawalan keluar dari Istana Negara pada pukul 22 lebih lewat 10 menit. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai pertemuan tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansah. Kedepannya panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini, membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansah dijatuhi hukuman mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikan dan sangat memalukan. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Nashirul Falah Amru, atau yang biasa disapa Gus Falah, mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, dirinya meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikan karena merupakan aparat penegak hukum. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau
bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Tidak hanya fraksi PDIP, fraksi PAD di Komisi 3 DPR RI juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansah dijatuhi hukuman mati. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Kuswal tadi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan tim kami Nata Arman di Rumah Dinas Jampitsus Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya Nata, benarkah Febri meninggalkan rumah dinas dan apakah terlihat ada aktivitas di rumah Febri? Silakan Nata. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa, terkait dengan pasca ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mega korupsi yang dilakukan oleh tersangka Febri Adriansah selaku Jampitsus atau mantan Jampitsus. Pada saat ini situasi rumahnya terpantau sepi, bahkan tidak ada aktivitas apapun itu baik tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Memang jika kita lihat apabila beberapa hari sebelumnya, yang mana ketika di hari pertama dilakukan penggeledahan di beberapa titik, ini sempat ada penjagaan yang begitu ketat, namun untuk saat ini tidak ada penjagaan secara khusus seperti itu ya. Kemudian juga ketika memang berbeda seperti beberapa hari yang lalu, yang mana diisukan sempat ramai dijaga oleh aparat yang menggunakan seragam, namun untuk saat ini tidak ada aparat yang menjaga. Kemudian untuk temuan sendiri beberapa titik, seperti salah satu contohnya adalah di salah satu kafe di kawasan Cipete yang ditemukan barang bukti berupa uang tunai dengan mata uang pecahan dolar Singapura dan juga Amerika Serikat yang bahkan mencapai 60 miliar. Kemudian pada malam harinya ditemukan juga di penggeledahan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang ditemukan berupa batangan emas dengan berat 74 kg dan juga dengan total uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat dan juga Singapura ditaksir mencapai 476 miliar rupiah. Kemudian pada selanjutnya pada hari Jumat yang bersangkutan ini sempat memberikan klarifikasi ataupun press conference di Kejaksaan Agung, namun pada hari Sabtunya ini yang bersangkutan akhirnya mengundurkan diri. Kemudian pada malam hari pada hari Sabtu ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk saat ini situasinya masih kosong, belum ada aktivitas apapun itu, namun kami pun masih terus memantau seperti apa update-nya, apakah ada mungkin orang dari pihak kejaksaan ataupun dari pihak keluarga yang masuk ataupun keluar dari rumah ini. Sementara saya kembali kepada Anda di studio, Indra. Baik, terima kasih Nata Arman menyampaikan langsung di rumah Febri Adriansah di Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Nata. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba bongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi.
Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Ya pemirsa, polisi resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan juga FA. Kakortas Tipikor Polri, Jen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan juga Jampitsus di Kejagung pada Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa sebanyak 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan inisial DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Ya pemirsa, dalam sepekan terakhir kehidupan mantan Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan ratusan miliar dan juga emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka mantan Jampitsus ini menjadi tersangka. Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menilai pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di dekat Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya. Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan.
Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang. Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi yang akan ditunjukkan Febri Adriansah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya bahwa memang untuk publik tengah menyoroti dinamika hubungan antara Polri dan juga Kejaksaan Agung setelah penyidikan sejumlah dugaan kasus korupsi oleh Polri memunculkan perhatian terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Situasi ini memunculkan beragam persepsi, mulai dari dugaan rivalitas antara penegak hukum hingga pertanyaan mengenai koordinasi dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya bagaimanakah persoalan ini harus dipandang perspektif hukum? Untuk membahasnya telah bergabung siang ini bersama Profesor Suparji Ahmad selaku Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang Prof. Suparji. Siang Mas. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat ya Mas. Alhamdulillah Prof ya. Prof ini langsung saja Prof ya. Ini bagaimanakah Anda melihat kasus yang melibatkan penyidikan Polri dan sorotan terhadap Jampitsus? Apakah ini murni proses hukum atau berpotensi memunculkan persepsi adanya rivalitas antar lembaga Prof? Ya persepsi bisa terjadi ya. Tetapi tentunya dalam perspektif akademis kita bangun supaya tidak ada bahwa proses penegakan hukum ini adalah ada nuansa politis gitu. Ada rivalitas antar institusi. Tidak boleh sebagai instrumen balas dendam ya. Atau jangan sampai ada lo jual gue beli dan sebagainya. Ini saya kira harus diluruskan ya, bahwa harus dijaga betul proses penegakan hukum itu murni. Tidak boleh ada tendensi apapun ya, bahwa hukum harus independen, hukum harus hampa dan mengedepankan praduga tidak bersalah. Itu adalah asas hukum yang berlaku secara universal gitu. Bahwa saat ini Pak Febri sudah mundur sebagai Jampitsus dan tentunya itu adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk mempermudah proses hukum ya, bahwa kemudian dengan konsep praduga tidak bersalah maka belum tentu dia bersalah, tapi adalah bagian dari gentleman-nya, bagian dari tanggung jawabnya yang mestinya ini juga menjadi tolak ukur bagi pejabat-pejabat yang lain gitu ya. Ketika disebut-sebut, ketika ada indikasi yang cukup kuat gitu ya, maka harus berani mempertanggungjawabkan dan ketika menduduki jabatannya harus misalnya mengundurkan diri. Saya kira ada satu tradisi yang bagus yang harus dikedepankan, bahwa kalau kita cermati perkembangannya sangat dramatis ya, mulai dari pengungkapan barang bukti yang spektakuler yang kemudian bisa menimbulkan kegeraman publik gitu. Maka perlu juga dikoreksi bahwa sebetulnya barang bukti itu tidak boleh untuk menjadi sebuah sensasi publikasi, tetapi adalah bagian dari konteks pembuktian gitu. Karena dengan adanya pembuktian atau barang bukti yang ditemukan dan kemudian dipublikasikan secara masif, itu kan menunjukkan satu bentuk ya transparansi. Tetapi pada sisi yang lain bahwa barang bukti itu adalah untuk kepentingan pembuktian. Jangan menimbulkan hal-hal yang kontradiktif gitu. Misalnya apa? Terjadi prasangka buruk, terjadi kemudian berbagai macam usaha untuk melakukan polarisasi, bahkan misalnya menimbulkan kegeraman di masyarakat sampai ada tumpukan harta seperti tadi itu. Jadi menurut saya ke depan bahwa kita praduga tidak bersalah, barang bukti dikumpulkan adalah untuk pembuktian, bukan untuk sensasi. Nah, pada sisi yang lain kan ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, bahwa harapannya itu adalah bisa ada penyidik-penyidik baru ya, supaya kemudian tidak mengulangi perkara sebelumnya, Asabri atau Krakatau Steel gitu ya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dan kalau kita cermati, DPR ini kan sangat agresif ya, sangat progresif melakukan pengawasan. Namun jangan sampai juga menimbulkan kontradiktif bahwa seolah-olah ini adalah kasus politik gitu. Ini jangan sampai seperti itu. Maka kalau yang proporsional,
bahwa pengawasannya itu supervisinya adalah mestinya KPK, bukan dilakukan oleh DPR dalam konteks-konteks penyidikan. Sekali lagi kita dukung komitmen untuk penegakan hukum, tapi harus betul-betul produktif sesuai dengan konteks hukum acaranya. Gitu. Baik Prof. Prof, ini kan banyak yang skeptis ya Prof ya. Ini adalah institusi yang biasanya menangani kasus korupsi tapi terlibat korupsi. Bagaimana cara kita memastikan penyidik oleh Polri tidak terhenti di tengah jalan karena adanya intervensi ataupun tekanan tertentu, Prof? Ya, kita harus betul-betul mengawasi perkara ini gitu ya. Harus betul-betul mengawasi perkara ini. Mulai dari komisi kejaksaan, komisi kepolisian, kalangan akademisi, atau berbagai instrumen lembaga swadaya masyarakat, berbagai media itu ya. Maka ini harus benar-benar ikut serta kolaborasi untuk kemudian melakukan pengawasan ini. Jadi skeptisme itu harus dijawab dengan satu usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk kemudian melakukan pengawasan. Kalau kita kemudian skeptis tapi kemudian kita membiarkan, maka itu sama saja kita membenarkan akan terjadinya skeptisme tadi itu. Bahwa kita masih punya keyakinan. Dan harus kita tumbuhkan keyakinan itu bahwa proses penegakan hukum bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Sesuai dengan alat bukti, sesuai dengan barang bukti, dengan mengedepankan bagaimana praduga tidak bersalah itu yang saya kira harus dijaga. Yang penting adalah jangan sampai kemudian ada penghukuman tanpa alat bukti. Itu yang akan bertentangan dengan asasi manusia. Saya masih punya keyakinan bahwa perkara ini bisa dituntaskan dalam konteks koridor hukum. Gitu. Baik, Prof. Ini mungkin bagaimana pendapat Anda melihat pelimpahan kasus Febri ini yang semula ditangani kepolisian namun akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Prof. Apakah ada konflik kepentingan atau kecurigaan melindungi korpsnya, Prof? Ya, saya kira pelimpahan ini kan dalam konteks penyidikan bisa saja dilakukan gitu. Apalagi kemudian ada tindak pidana khusus ya, korupsi, TPPU ya, sebagai kejahatan turunan dari kejahatan sebelumnya, maka dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Bahwa ini apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka misalnya mengefektifkan penanganan perkara, bahwa mengingat perkara-perkara tersebut adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung sebelumnya. Namun, untuk kemudian mengantisipasi munculnya kecurigaan, maka perlu adanya penyidik-penyidik baru yang kemudian misalnya di luar Jampitsus, yang tetapi adalah penyidik-penyidik di lingkungan kejaksaan, yang kemudian itu adalah memberikan warna baru, nuansa baru, dibandingkan penyidik-penyidik sebelumnya nanti akan menjadi justifikasi saja. Jadi bahwa pelimpahan perkara ini pada dasarnya, bahwa kita ini kan memang mengenal 3 penyidik, ada penyidik PPNS, penyidik Polri, dan penyidik tertentu, dalam hal ini misalnya kejaksaan, bukan menyalahi prosedur, dan kalau kemudian ada kecurigaan maka kita kawal saja supaya ini menjadi tuntas perkaranya gitu ya. Baik Prof, ini kan diketahui pasca terjadinya kasus korupsi ini ya, jadi Presiden melakukan pertemuan di istana ini Prof. Pada Sabtu malam Presiden memanggil petinggi keamanan sebagai pakar hukum tata negara. Apa intervensi paling objektif dari pertemuan tersebut? Ya, bahwa pertama tidak boleh ada intervensi ya, bahwa yang perlu dilakukan adalah perlu adanya satu mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, profesionalitas, dan integritas dalam proses penegakan hukum. Bahwa Presiden saya kira sangat mendukung penegakan hukum ini agar apa adanya, jangan ada apa-apanya ya. Jangan ada motif-motif tertentu gitu, tetapi harus apa adanya, fair gitu. Maka bahwa apa yang dilakukan Presiden memanggil beberapa pimpinan lembaga, saya kira adalah dalam rangka untuk menjaga kondusivitas, stabilitas, supaya kemudian tidak kontraproduktif gitu. Jadi untuk itu menurut saya bahwa apa yang dilakukan Presiden tetap akan menghargai proses penegakan hukum berjalan secara independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan tidak boleh dibangun karena rivalitas, superioritas antar institusi.
Karena ini adalah negara hukum, semua harus atas nama hukum, bukan atas nama institusi. Bahwa hukum telah disepakati oleh rakyat melalui wakil rakyatnya, bahwa hukum disepakati juga oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Maka apa yang dilakukan oleh Presiden adalah tentunya dalam menjaga supaya penegakan hukum betul-betul sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Baik Prof, ini ada beberapa fraksi DPR yang menyebutkan hukuman mati di Prof. Karena memang ini penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini bagaimana tanggapan Anda Prof? Bahwa mekanisme hukuman mati itu pada satu sisi memang masih tercantum dalam norma Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam konteks perspektif KUHP yang baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pokok. Dan itulah yang disepakati oleh DPR. Karena apa? Sejalan dengan mekanisme keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sekiranya ada vonis hukuman mati, maka selama 10 tahun diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan bisa berubah untuk menjadi hukuman seumur hidup. Lalu dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa hukuman mati itu diperuntukkan bagi korupsi dalam konteks kondisi-kondisi tertentu. Misalnya korupsi untuk melakukan korupsi dalam hal dana-dana bencana alam atau dana-dana bencana sosial, maka dana-dana krisis ekonomi, maka ketika dana-dana itu untuk menanggulangi mati. Jadi hukuman mati adalah sifatnya selektif, dan untuk itu ya sebagai sebuah wacana itu adalah bisa saja diungkapkan, tetapi semuanya adalah kembali pada pembuktian dan kepada filosofi dari proses penegakan hukum supaya mengkoreksi, memperbaiki, dan memulihkan dalam hal misalnya menghadapi satu masalah hukum gitu. Baik Prof, ini nantinya jika ditemukan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum ya, apakah mekanisme penanganan memiliki aturan khusus nih Prof untuk terkait daripada korps daripada Kejagung ini, atau tetap diproses sebagai warga negara lainnya Prof? Ya, bahwa semuanya adalah sama dalam konteks penegakan hukum. Equality before the law adalah orang tidak boleh dibedakan di depan hukum, memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perlakuan khusus. Jadi menurut saya ini akan diperlakukan sama, tidak boleh ada perlakuan khusus, privilege khusus itu, maka ini konsep hukum yang secara universal, apalagi yang bersangkutan sekarang kan sudah lagi bukan aparat penegak hukum, sudah mengundurkan diri, maka kita hargai untuk kemudian diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, ya. Baik Prof, ini apa yang harus prioritas utama para penegak hukum saat muncul persepsi adanya ego sektoral dalam penegakan perkara korupsi ini Prof? Ya, ego sektoral ini harus segera diatasi dan harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini menjadi sebuah kebenaran karena bekerja atas nama hukum, bukan bekerja atas nama institusi. Maka itu yang harus dijaga, bahwa semuanya harus berkolaborasi. Konsep diferensiasi fungsional harus direduksi dengan konsep kolaborasi criminal justice system. Maka ini harus menjadi wacana bersama, komitmen bersama. Tidak boleh ada rivalitas, ego sektoral, apalagi kompetisi. Karena eranya sekarang adalah era kolaborasi. Jadi dalam pandangan saya, Presiden harus memberikan kebijakan tegas, kebijakan strategis, supaya aparat penegak hukum adalah kolaboratif dan tidak kompetitif. Apalagi kemudian saling berkonflik atau kemudian saling ego sektoral. Saya kira ini adalah tidak tepat, dan ini menjadi tugas Presiden untuk mengingatkan aparat penegak hukum harus betul-betul kolaboratif demi kepentingan penegakan hukum, demi kepentingan negara hukum, Mas. Ya. Baik Prof, pertanyaan terakhir, ini di tengah sorotan publik terhadap kasus ini, apa pesan Anda agar proses penegakan hukum tetap menjunjung asa due process of law, independensi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, Prof? Ya, pertama bahwa kita harap betul ya aparat penegak hukum menjadi contoh yang baik untuk kemudian bernegara hukum sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, dibangun opini-opini yang ada di masyarakat harus bersifat pencerahan, yang jangan sampai kemudian menjustifikasi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kemudian yang ketiga, bahwa jangan sampai terjadi pengadilan oleh opini, karena itu akan mereduksi nilai hak asasi manusia. Dan kemudian keempat, bahwa harapannya jangan kemudian secara prematur menghakimi seseorang dan kemudian mengabaikan praduga tidak bersalah, supaya kemudian menjadi kondusif
menjadi produktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita berharap betul publik yang kemudian direpresentasikan oleh para misalnya ahli, para pemerhati dan sebagainya, para berkontribusi. Baik, terima kasih Profesor Suparji Ahmad selaku Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang Prof. Suparji dan sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, Siang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.